Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang akhirnya telah mempertemukan kita semua pada bulan yang mubarak, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan membukakan pintu surga bagi kita seluas-luasnya. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani bulan puasa ini dengan penuh dengan ketawaduan, dengan penuh dengan ketakwaan dan lain sebagainya, sehingga di madrasah bulan Ramadan ini kita nanti akan lulus sebagai orang-orang yang bertakwa. Pemirsa sekalian, di rumah atau dimanapun Anda berada, pada hari ini kita memasuki satu buah acara, yaitu kurma, di mana dalam acara ini kita akan membahas kajian-kajian fikih berkenaan dengan puasa. Pemirsa Islam Channel, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema berkenaan tentang puasa. Dan alhamdulillah kita telah kedatangan seorang tamu besar, seorang Ustadz Asy-Syaikh Ustadz Muiz Abu Turad, calon MA. Masya Allah. Kifaluk ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana tesisnya Ustadz? Sudah selesai? Sedang berjalan. Sedang berjalan, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan mulai dari definisi Ustadz, karena tak elok kalau kita tak mengenal apa itu puasa. Jadi apa itu puasa secara bahasa maupun secara istilah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ini bukan saya yang jadi narasumber ya. Jadi kita diskusi sama Ustadz Qawi ini. Ya, jadi bukan saya jadi narasumber, bukan. Ya. Diskusilah ringan tentang puasa, insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi untuk masalah puasa ini secara logatan al-imsak, yaitu menahan. Jadi kalau dalam Islam itu ibadah itu ada al-fi'al wa tark. Al-fi'al wa tark. Melakukan ataupun meninggalkan. Jadi ketika pas seseorang melakukan apa yang diperintahkan atau yang disunahkan, dia dapat pahala. Begitu pula dengan ketika pas dia disuruh meninggalkan apa, lalu dia meninggalkan, itu dapat pahala juga. Begitu. Jadi ketika pas kita ini meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan apa, itu ada pahalanya. Maka itu ketika pas kita di hadapan kita ada wanita cantik misalkan, ya wanita cantik, kita diajak berzina, kita nggak mau. Ana akhafullah. Gitu. Bukan ayo kita yuk, enggak gitu ya. Nah, kita akhafullah. Kita tinggalkan itu, kita dapat pahala. Inilah Islam. Nah, di antara bentuk tark, meninggalkan adalah meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, ya, tapi jadi haram pada bulan Ramadan. Jadi makan, minum, mencampuri istri itu kan halal. Tapi ketika pas siang hari Ramadan jadi haram. Jadi haram, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini tarak yang bermakna ibadah. At-tarak yang bermakna ibadah. Maka itu ketika pas seseorang dia pada siang hari Ramadan makan sengaja. Makan sengaja. Dia bukan hanya sebatas wajib mengqadha. Dia dosa besar. Dia dosa besar. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Al-Kaba'irnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, nanti beliau mengatakan di antara dosa besar adalah ya, makan siang hari pada bulan Ramadan. Iya, jadi dosa besar. Jadi yang nggak puasa biar enak aja. Iya. Bahkan nanti pada hari kiamat, naudzubillah min dzalik, mereka yang berbuka puasa secara sengaja, ya, tidak ada udzur pada bulan Ramadan, maka nanti ini tenggorokannya akan selalu keluar darah pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Nas'alullah afiyah lana wa lakum.
Adapun kalau secara ta'rif al-istilahi, secara istilah itu adalah ya al-imsak biniyatin an asya ma'lumah. Jadi menahan diri dengan niat. Ya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang tertentu. An abdin ma'lum. Dari hamba tertentu. Ya, fi waktin ma'lum, di waktu tertentu. Nah, ini kalau penjelasannya Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Manhajus Salikin, beliau mengatakan begitu. Nah, ada juga yang memberikan definisi lain, yaitu al-imsaku an mufsidati shaum min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Gitu. Ada juga yang ngasih. Antum tahu terjemahannya? Ya. Nanti silakan lihat di bawah. Saya artikan juga nggak apa-apa. Oh, ya, Jadi menahan diri ya dari setiap pembatal puasa. Ya. Jadi bukan dari makan dan minum saja. Setiap pembatal puasa. Nanti pembatal puasa banyak. Insya Allah nanti berikutnya kita bahas. Dari sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam. Jadi kalau itu dalam kitab Syarh Mumti' Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi dari sisi definisi seperti itu. Iya. Kira-kira demikian. Baik. Kalau begitu kita masuk pembahasan yang kedua, Ustaz. Masru'iyahnya, dalilnya apakah dalilnya itu ala sabili hatam memang benar-benar wajib atau tidak, Ustaz? Iya. Jadi udah jelas semuanya ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Iya. Udah jelas. Di situ nanti para ulama menjelaskan memang ayat 183 itu alaikumusiyam, siam doang. Iya. Nggak dijelasin siam apa nih. Ya, tapi ingat nanti ayat berikutnya ada syahrul Ramadan. Bulan puasa. Begitu. Jadi memang kalau dalam tafsir Al-Maraghi, Al-Allamah Ahmad Mustafa Al-Maraghi rahimahullah mengatakan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu sejak Nabi Adam. Oh, semenjak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Nah, tapi nanti kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti Ibnu Katsir mengatakan sejak Nabi Nuh. Sejak Nabi Nuh. Ini pendapat Mu'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir nanti. Nah, nanti cuman 3 hari doang. Oh. Cuma 3 hari doang. Nabi Nuh. 3 hari itu maksudnya dalam sebulan itu cuma 3 hari doang. Dalam sebulan. Ya, 3 hari. Sampai di awal Islam pun cuma 3 hari. Itu yang Ayyamul Bid itu, atau 3 hari itu para ulama tidak memberitahukan. Enggak memberitahukan. Cuma 3 hari. Cuma dalam 3 hari gitu. Bulan. Gitu doang. Nanti ada pendapat lain. Enggak, Ramadan sejak dulu juga. Yahudi dan Nasrani dulu juga wajib juga. Gitu Bani Israel. Cuman mereka menyelisihi. Ya, banyak pendapat dalam masalah ini. Menariknya adalah begini. Syekh Muhammad Ali As-Sayyis, beliau menulis satu buku yang bagus sekali. Judulnya Tafsir Ayatul Ahkam. Tafsir Ayatul Ahkam. Kan yang banyak kan Syekh Sabuni gitu. Yeah. Terus apa lagi? Imam Al-Qi Al-Harrasi dan seterusnya. Ada yang bagus banget. Syekh Muhammad Ali As-Sayyis. Ulama Mesir. Cakep. Beliau mengatakan gini, riwayat-riwayat yang mengatakan umat-umat terdahulu itu puasanya wajib gimana sih? Itu nggak ada yang jelas. Iya. Nggak ada yang jelas. Itu pun ada kata ada hadisnya, itu perlu diteliti lagi. Udahlah, tak kisah lah kalau orang, ya, kalau orang Malaysia udah tak kisah lah. Pokoknya kita mengimani aja. Ya, pokoknya kita mengimani aja kalau dulu umat sebelum kita juga wajib puasa. Entah Ramadan kayak apa, kayak udah pokoknya kita imani aja. Itu kalau Syekh As-Sayyis mengatakan begitu. Tafsir itulah. Kalau Imam Syaukani
Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani. Beliau menulis kitab tafsir judul Fathul Qadir. Ini kayaknya dari tadi kita bicara tafsir ya. Nah, Mas. Ya, karena kita soalnya kan S2-nya bicara... saya tafsir. Masya Allah. Oh iya. Sekalian promosi dikit lah. Dalam konteks Fathul Qadir, Ya. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa kesamaan antara puasa wajib kita, Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan umat terdahulu itu persamaannya apa sih? Ya. Persamaannya yang pertama mungkin dari sisi wajibnya. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Gitu. Yang kedua sama-sama waktunya. Sama-sama waktunya, yaitu ya sama-sama Ramadan gitu. Oh, Bisa gitu. jadi. Bisa jadi. Ketiga, tata caranya. Tata caranya ya dari fajar sampai maghrib. Nah, kalau itu saya mungkin berbeda pendapat, San. Karena setahu saya itu puasanya orang yang terdahulu itu nggak ada sahur, San. Jadi tata caranya beda. Mereka cuma hanya dalam satu hari itu cuma satu kali makan. Iya, jadi kan ada 3 kemungkinan. Iya, ada 3 kemungkinan. Kata Imam Asy-Syaukani, ya kan? Ya boleh lah. Iya. Boleh nggak sependapat dengan beliau? Kan Ustadz Kawi ulama juga. Masya Allah. Oke, baik, barakallahu fikum. Jadi dari sisi masyru'iyahnya, kemudian bahkan menjadi salah satu rukun Islam kok kita. Ya. Kalau meninggalkannya karena malas, ya dosa besar. Tapi kalau meninggalkannya karena i'rad, wah, nggak wajib itu. Wah, bisa kufur. Nah, gitu kira-kira. Karena rukun Islam. Iya. Karena rukun Islam. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara itu ya. Salah satunya Shaumi syahri Ramadan. Gitu. Kalau nggak itu Islamnya ada lubangnya. Iya. Kira-kira ada lubangnya gitulah. Nah, jadi masyru'iyahnya wajib. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam, puasa Ramadan itu al-wusul ila taqwa. Jalan menuju takwa. Jadi kan jalan menuju takwa itu kan banyak ya. Iya. Jalan menuju takwa itu kan banyak. Ya, kita sedekah bisa takwa, ya kan gitu. Kita menjaga mata dari apa yang haram bisa takwa dan seterusnya. Nah, salah satunya Allah kasih jalan puasa. La'alakum tatakun. Apalagi yang menarik tuh, la'alakum tatakun, pakainya fi'il mudhari tuh. Nah, Ustaz. Berketerusan tuh. Terus, tapi takwanya terus kan. Gitu. Jadi nggak sekedar saat itu aja. Iya. Bahkan kalau kita kaji lagi, ja'a syabun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang anak muda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, hal uqabbilu zauji? Ya kan? Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mencium istriku? Qala la. Nggak boleh. Datang seorang yang tua, hal uqabbilu zauji? Nah. Yang satu, yang masih muda, nyium istrinya nggak boleh. Oh, kayaknya saya tahu maksudnya nih. Yang tua boleh. Tuh, bahkan jangankan al-imsak an mufsidati shaum, jangankan menahan diri dari pembatal puasa, harus menahan diri juga jalan-jalan menuju pembatal puasa. Iya. Gitu kira-kira lah. Mungkin Ustaz bisa jelaskan kenapa pemuda boleh dan kenapa orang tua kenapa pemuda tidak boleh dan tapi orang tuanya boleh, Ustaz? Soal ngerti lah. Kok udah nyosor keterusan. Gitu. Ya kok udah nyosor itu keterusan. Iya kan? Jadi kalau ulama usul fiqh biasa kan mengatakan likulli hukmin muqaddimatun. Nah. Setiap hukum kan memiliki muqaddimah. Iya. Muqaddimah wajib, muqaddimah sunnah, muqaddimah mubah, muqaddimah makruh, muqaddimah haram. Iya. Jadi mencampuri istri siang Ramadan itu
nanti kan bukan sekedar fidyah qadha aja. Kafarat, ya kan? Berat lagi kafaratnya. Ntar bisa kita bahas insya Allah, ya kan? Oke. Baik, Ustaz. Kira-kira seperti itu. Kemudian sebenarnya siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa, Ustaz? Oke. Kalau untuk yang diwajibkan atas puasa itu yang jelas saya sama antum, Ustaz. Kita, Ustaz. Iya. Di antara yang wajib. Kenapa, Ustaz? Di antara wajib saya sama antum. Iya. Jadi wasaumu yajibu ala kulli. Pertama muslimin baligin, akilin yang berakal, qadirin mampu. Ya, biru yati hilalihi. Ya. Ketika pas lihat hilal. Au bi ikmali Sya'ban au bi ikmali salasin min syahri Sya'ban. Maafin saya agak batuk-batuk. Enggak apa. Iya, baik bro. Tapi sah kan? Sah. Oke, jadi wajib atas setiap muslim. Jadi kalau kafir itu wajib apa enggak? Wah, ini kalau kita bahas panjang nih. Nanti kalau penjelasan di Al-Waraqat, ya, Imam Al-Juwaini ya kan mengatakan halil kafir mukhatab bi furu'i syariah. Apakah orang kafir itu juga dituntut melakukan cabang-cabang syariat atau sekedar dituntut untuk yang penting kamu masuk Islam saja kan gitu. Nanti kan yang dirojihkan oleh nanti yang dijelaskan oleh para ulama kita kan mengatakan ya iya. Hanafi iya. Hanafiyah iya. Terus Syafi'iyah yang 3 itu enggak. Setahu saya yang 3 enggak. Yang iya tuh cuma Hanafiyah. Kalau saya baca di Al-Wajiz fi Ushul Fiqh. Hanafiyah iya. Mukhatab bi furu' syariah. Nah, mereka tetap wajib. Sebenarnya mereka itu wajib untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam syariat Islam. Hanya saja ketika mereka melaksanakannya itu nggak sah. Karena syaratnya adalah Islam dulu. Tapi mereka tetap dapat khitabnya. Karena begini. Kan kalau kita lihat dalam surat Al-Mudaththir itu. Masalah hukum fi saqar. Apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, enggak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, enggak zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami bersendagurau bersama orang-orang yang bersendagurau. Melecehkan Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami tidak percaya dengan hari kebangkitan. Iya. Kan berarti kan mereka orang kafir. Tapi alasannya nggak sholat sama zakat. Dia kan furu' syariah. Kan begitu. Iya. Ditambah lagi mungkin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada dasarnya jin dan manusia kafir ataupun muslim memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka dapat kewajiban untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Hanya saja amalan mereka itu tidak diterima. Kalau mereka nggak Islam terlebih dahulu. Orang yang Islam aja puasa belum tentu terima. Ya kan? Iya. Apalagi yang kafir. Iya. Jadi yalzam minal qabuli sihatan wa la yalzam minasihati qabulan. Iya. Kalau yang diterima itu pasti sah. Kok yang sah belum tentu diterima. Kan kita ini kan puasa, puasa, ya. Enggak makan, nggak minum, nggak bercampur gitu. Sah, tapi terima nggak? Belum tentu. Lisan kamu, lihat dulu. Mata kamu lihat dulu. Ya kan? Gitu. Kira-kira seperti itu. Sampai ada meme lucu gini. Gimana sih? Kan ada Angry Bird itu. Angry Bird. Ketika puasa, ya bukan hanya kita menahan angry, tapi juga menahan bird. Masya Allah. Kita ketawa aja ya. Ini nanti di-cut ya? Udah nggak apa-apa, biar jamaah ketawa. Oh gitu. Ya, ikut ketawa kita lah. Jadi seperti itu. Jadi filosofinya Angry Bird itu sebenarnya untuk puasa, Ustaz. Oh gitu ya. Enggak, itu otak-atik mata. Iya, otak-atik mata. Subhanallah. Ya. Oke, nggak usah di-cut. Oke, baik, barakallahu fikum. Lakuli muslimin, ya, kemudian balik. Balik. Jadi balik.
Balik ini kalau kata Imam Ibnul Jauzi, Imam Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan ya balik dengan mimpi basah atau dengan haid atau nanti ada batasan umur kan? Batasan umur 15. 15. Ya, bagi 15. Ya. Bagi sama laki-laki perempuan. Sama laki-laki perempuan. 15. Kalau belum haid ya. Iya, kalau belum haid. Kalau belum haid kan ada orang yang terkadang haid malah nggak keluar haid. Ya, saya punya teman perempuan dulu ketika pas saya masih sekolah MTS itu. Udah kelas 2 atau kelas 3 SMP belum keluar haid juga. Subhanallah. Tapi udah 15 tahun wajib lah. Gitu. 15 tahun itu dalilnya begini. Dulu Ibnu Umar. Ketika pas perang Badar nggak boleh ikut. Umurnya 14. Wow, gitu. Ketika pas perang Uhud boleh ikut. Udah 15. Nah, gitu, kira-kira begitu. Nanti penguatnya keluarnya bulu-bulu. Bulu ini, bulu di bawah. Gitu. Atau udah dinikahi. Udah nikah, masih kecil tapi udah nikah. Berarti wajib. Itu wajib balik. Wajib. Itu kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Jadi seperti itu balik. Nah, kalau belum balik gimana? Nah, nanti Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah Imam Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Jama'ili As-Salihi Al-Maqdisi. Masya Allah. Beliau nulis kitab Al-Mughni. Masya Allah. Dalam Al-Mughni beliau mengatakan sebaiknya orang tua itu memperlakukan anak ketika pas puasa itu sama saat sholat. Kalau orang sholat itu kan gini, muru auladakum bisolati li sab'a wadribum alaiha li asyar. Kan gitu. 7 tahun bentayin, 10 gebukin. Kan gitu kan? Iya, ya, gebuk. Nah, cuman apakah ini hanya untuk sholat saja? Kalau kata Ibnu Qudamah, enggak. 7 tahun itu suruh anak kita itu berpuasa. Nanti 10 tahun nggak mau puasa, gebukin. Tuh. Ya mungkin bisalah nanti umur 5 tahun setengah hari dulu apa seperempat hari atau berapa. Nanti kalau udah 7 tahun itu saya kira ya udah mulai bisa lah kuat. Penuh 7 tahun puasa penuh, Ustaz. Iya. Nah, sebagai muqaddimah gitu ya. Itu mereka yang dewasa nggak puasa itu gara-gara mungkin kecilnya nggak dididik. Nggak dididik puasa. Tuh, Masya Allah. Ya. Ibnu Qudamah Al-Hambali. Ini ada tarbawinya juga. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Jadi barakallahu fikum. Jadi kita bisa ya praktekkan juga ya apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Tapi ini kan nggak, maksudnya nggak ala sabilil hatam kan, maksudnya nggak wajib seperti itu. Enggak. Yang paling sebenarnya yang wajib adalah ketika baliknya itu kalau belum haid atau belum mimpi basah ya 15 tahun. Baru setelah itu kita boleh benar-benar mewajibkan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan puasa. Tapi sebelum itu mereka cuma dalam hukum sunnah itu satu. Iya. Cuma yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah itu hanya sebatas latihan, mungkin bisa dikatakan seperti Tadrib itu. Lah. Tadrib. Biar nggak kaget-kaget amat 15 tahun langsung puasa. Biasa suka makan-makan enak ya kan? Iya. Lapar gitu ya. Subhanallah. Tapi yang jelas orang makan sehari itu nggak bakal mati kan, insya Allah. Iya. Iya kan? Naam. Nggak bakal mati insya Allah. Iya. Makan sehari itu. Iya. Nggak bakal mati. Iya. Maka mereka yang biasa nggak sahur ya kan? Nggak pernah sahur bahkan ketiduran mulu. Ya kan? Iya. Kuat toh. Itu saya tahu saya pasat. Yang nggak pernah sahur dan ketiduran mulu. Itu mereka yang belum menikah, Ustaz. Ya udah menikah juga gitu juga. Gitu juga, Ustaz. Allah Akbar. Jadi dari 30 hari itu ada aja 1 hari atau 2 hari yang mungkin kelewat kan. Ya. Tapi yang nyata hidup kan? Iya. Hidup. Udah insya Allah bismillah lah. Oh, ya gitu. Jadi balik ya. Akhir. Terus sebentar, Ustaz. Belum kita masuk ke
akil. Perbedaan antara balik sama mumayyiz itu apa, Ustaz? Apakah mumayyiz itu bisa dikatakan balik dan diwajibkan untuk puasa atau tidak, Ustaz? Tadrib lah. Tadrib. Mumayyiz itu hanya tadrib. Tadrib. 7. Mumayyiz kan 7. Iya, mumayyiz 7. Mumayyiz itu 7. Jadi kalau mumayyiz itu ya bisa membedakan kanan kiri mana. Ya ariful. Tapi gini, mungkin sedikit saya tambahkan kalau Syekh Dr. Muhammad Abdul Hafid Nur Suwaid, gitu, beliau nulis dalam buku Prophetic Parenting-nya itu. Oh iya. Itu mengatakan kalau nyuruh anak sholat itu, ya, mungkin juga bisa diterapkan juga ya di puasa. Itu nanti beliau mengutip hadis riwayat Abu Dawud, tapi ini hadisnya dhaif. Tapi nggak apa-apa lah, kita bisa ambil hikmahnya. Idza ya'riful gulamu yaminahu min shimalihi famuru bisolah. Ya, jika anak itu udah tahu mana kanan mana kirinya, udah perintahkan sholat. Nah terus yang muru auladakum bisolatilah sebain, ketika mas 7 tahun gimana? Itu 7 tahun itu diperintahkan sholat sekaligus diterangkan syarat dan rukunnya. Gitu. Oh gitu, ya. Jadi kalau kita kapan kira-kira itu? Umur 3 tahun udah bisa nggak apa kanan sama kiri kira-kira? Belum, Ustaz. 3 tahun kayaknya belum. Atau 3 tahun itu seberapa, Ustaz? 3 tahun. Saya kira udah lah. Sudah, kok anaknya pintar kayak anak saya. Masya Allah. Amin ya Allah, semoga anak saya juga, Ustaz. Amin. Ya, udah tahu lah kanan kiri kan gitu. Ya. Yang penting kita ajakin sholat gitu. Meskipun dia masih lari-lari dan sebagainya. Juga mungkin umur 3 tahun atau 4 tahun. Ya nanti masing-masing lah ya, masing-masing. Itu 4 tahun, 5 tahun, mungkin bisa setengah hari dulu atau seperempat hari. Ini saya melebar dikit nggak apa, Ustaz? Melebar dikit. Tadi yang pembahasan membawa anak ke masjid walaupun lari-lari. Walaupun lari-lari, walaupun teriak-teriak. Walaupun bahkan menirukan bacaan imam sebelum imamnya mulai membaca. Nah itu hukumnya gimana? Biar nanti masyarakat juga tahu nih, Ustaz. Biar mereka tidak mengasingkan anak kecil dari masjid itu. Oh iya, soalnya antum tanya begini soalnya sebentar lagi tarawih. Iya itu. Iya, oke. Jadi kalau saya lebih cenderung ini kecenderungan saya ya. Bisa terima, boleh terima, boleh enggak. Kecenderungan saya mengatakan enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa dibawa. Enggak apa-apa dibawa. Saya tuh dapat kata-kata yang dalam bahasa Arab itu loh, di tiang gitu kan. Gini. Asibian alladzi mana'tumuhum adzhab ilal masjid. Ya. Ulaika alladzina amartumuhum bisolati indama yakfurun. Kurang lebih gitulah kata-katanya itu. Mereka anak-anak yang kalian larang ke masjid itu. Kan nantinya mereka dewasa juga, kalian siap perintahkan juga. Iya. Ke masjid, ya kan? Iya. Gimana sih? Gitu. Namun saya bukan berarti kita tidak menertibkan. Nanti ketika tarawih nggak ada tema. Bukan berarti itu. Tetap tertibin gitu. Karena namanya masjid harus tenang. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ya masjid itu harus steril karena harus tenang, harus steril dari setiap gangguan, termasuk dari gangguan suara anak-anak. Kata Syekhul Islam. Ya, warahmatullahi. Ini malah wa ma'alah ini. Nah, kalau saya berbeda, Ustaz. Mungkin berbeda sama ini. Saya mengambil pendapat bahwasanya udahlah, anak itu memang kerjanya main-main di masjid itu supaya mereka itu punya punya ikatan dengan masjid itu aja. Walaupun di dalam masjid mereka main-main, ya memang itu karakternya mereka. Sebagaimana dulu Hasan dan Husain ketika Rasulullah sholat itu kan main-main di hadapannya Rasulullah. Hatta bahkan ketika Rasulullah berkhutbah, suatu ketika Hasan atau salah satu dari keduanya datang. Sehingga Rasulullah mengatakan sadaqallahul adzim. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi enggak dilarang. Kemudian Rasul tidak melarang jangan kalian bawa anak-anak kalian ke masjid. Tidak ada larangan. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah paham anak-anak itu memang sukanya main-main, tapi Rasulullah tidak melarang
supaya anak-anak tidak main-main dalam masjid. Iya, jadi begitulah. Kira-kira ya saya kira nggak apa-apa, ajakin aja tarawih ya kan. Karena gini loh, kita belum mampu memerintahkan anak untuk sholat secara sempurna. Tapi setidaknya kita sudah mampu memberikan mereka itu suatu kultur. Ya, kultur ibadah itu kayak gini loh, gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kultur itu kan membangun kultur itu berat ya kan gitu. Jadi jangan game online susah ya. Zaman sekarang game online Oke, baik, barakallahu fikum. Yang keempat, akil. Ya. Yang berakal, ya kan. Jadi kalau orang gila, ya nggak wajib. Jadi nanti ketika pas dia sembuh, ya nggak ada qadha. Iya. Nggak ada qadha. Kalau gilanya kumat-kumatan, gimana gila kumat-kumatan? Ya, maksudnya mungkin dia memang stres gitu kan, stres. Tapi kadang sempurna. Tapi beberapa hari kemudian dia stres lagi, gila lagi. Kan ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, apakah yang ketika dia stres itu wajib mengkodok ataukah tidak? Ya. Dia belum bisa dikatakan orang yang sehat berakal. Ya. Belum bisa? Belum. Karena dominasinya dia nggak berakal. Dominasinya nggak berakal. Ya kan? Gitu. Jadi kalau orang nggak stres itu ya bisalah diajak ngomong. Ya kan? Iya. Udah paham kata-kata kita tuh berarti orang yang sadar, punya akal gitu. Kita ini kalau tidur nggak bisa diajak ngomong kan? Iya. Karena akal kita hilang. Akal kita hilang. Sebenarnya kita pas dia tuh gila, diajak ngomong belum bisa, berarti belum sadar dah. Gitu kira-kira itu. Kalau gini, Ustaz. Orang mabuk, Ustaz. Malamnya dia minum khamar. Mabuk. Pagi masih mabuk. Itu kan nggak wajib puasa karena nggak berakal ya, Ustaz. Oke. Atau gimana? Ini ada pembahasan nih. Iya, gimana? Iya. Jadi kalau seseorang itu mabuk pada malam hari, kan gini. Saya membaca fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Ibnu Muhammad Ibnu Utsaimin, rahimahullah. Perbuatan hamba, ya, yang dilakukan pada malam hari itu tidak ada pengaruhnya dengan siang hari. Misalkan nih, kok mabuk siang hari kan batal kan? Ya, kok malam hari kan berarti bukan yang tadi batal atau besoknya batal. Bukan, maksudnya gini. Bentar. Belum selesai nih. Sabar dulu. Itu kita harus tahu dulu. Oke. Kalau dia sadar sebelum tulul fajar, gitu. Sebelum tulul fajar selesai deh urusannya kan? Iya. Tulul fajar. Wajib puasa berarti. Wajib puasa, gitu. Wajib puasa. Apabila lewat dari fajar, lewat dari tulul fajar nih, udah pada selesai. Baru sadar, gimana? Dilihat. Tadi sebelum mabuk udah niat puasa belum? Ya. Yang namanya mabuk, Ustaz. Sebelum mabuk ya, Ustaz? Sebelum mabuk. Oh, sebelum mabuk. Udah niat puasa belum? Oh, belum niat puasa. Berarti harus qadha. Harus qadha. Tapi kalau udah niat puasa, enggak usah qadha. Kenapa? Karena tabiyutun niyah kan? Iya. Nah. Kalau belum minum, Ustaz, kalau belum masih imsak maksudnya. Tapi kalau udah misalnya dia kan masih mabuk, ya kan, masih mabuk tiba-tiba makan, minum. Walaupun malamnya udah niat puasa, apakah makan minumnya itu membatalkan puasanya atau tidak? Misalnya nih, malam hari ada orang udah niatan puasa, ya kan? Terus mabuk, ya kan? Sampai subuh dia masih mabuk, dia masih makan, dia masih minum dalam keadaan mabuk. Terus jam 7 pagi dia sadar. Nah, apakah dia masih dihitung puasa atau batal, Ustaz, puasanya? Oh, itu wallahu alam deh. Ana la adri. Masya Allah. Badan is'al, nanti kita bisa tanya dokter Jen ya. Masya Allah, Ustaz. Soalnya ini wakil apa enggak nih kan gitu. Wakil, Ustaz. Wakil ya, kalau wakil terjadi nanti kita tanyakan al-faqih ya. Hatta walaupun enggak wakil pun dulu banyak ulama-ulama kita yang bicaranya emang enggak wakil. Oh iya. Saking habis pembahasannya akhirnya bicara yang enggak wakil. Oh iya. Oke, bro. Itu tukang mabuk kita tanya dulu aja. Ya. Oke, bro. Nanti kita tanyakan dokter Jen, insyaallah taala. Enggak, bukan saya, antum ya.
Oke, Enggak, barakallahu maksudnya fikum. gini saya. Ini mungkin saya pengen narik dari situ. Kan kalau orang yang mabuk kemudian hilang akal. Mabuk kan hilang akal. Dia wajib mengqadha kan kalau nggak puasa. Maka bukankah seperti itu pula orang gila yang gilanya itu cuma kumat-kumatan, Ustaz? Oh, enggak. Karena ilahnya sama, Ustaz. Oh, enggak, beda. Ya, sebabnya aja beda. Sebabnya hilang akal, Ustaz. Oh, bukan, ya. Sebabnya gimana, Ustaz? Ya, muqaddimah gilanya apa? Orang yang satu niat kok. Niat menghilangkan akalnya. Niat mabuk. Yang gila belum tentu niat. Karena kecelakaan. Antum samakan. Wah. Boleh, Nah, Ustaz. Faham itu. Oke, jadi akil ya kan gitu. Nah, gimana kalau tiba-tiba gila siang hari ini? Oh, ya kan? Iya. Udah puasa ya kan? Tiba-tiba hilang akal ya kan? Tiba-tiba gila. Atau yang sama dengan ini ayan, epilepsi itu. Epilepsi kan hilang akal tuh. Tiba-tiba jam 11 hilang akal. Gitu. Itu gimana? Nah, kalau dalam kitab Syarah Mumti itu kalau sadar sebelum buka puasa itu apa namanya sah puasanya. Puasanya sah. Karena itu hanya temporary ya. Iya. Temporary lah gitu. Ya sama kayak orang tidur gitu. Tapi kalau udah sampai itu sampai waktu buka telah lewat itu qadha. Gitu. Jadi orang ayan kayak gitu kira-kira. Orang gila seperti itu. Jadi sebenarnya kok dalam pembahasan para ulama itu gila ya. Tapi kalau diterapkan pada zaman ini, masa gila secepat itu kan gitu ya? Bisa, ya. Ada beberapa orang yang memang punya penyakit itu gila sebentar aja. Oh gitu? Ada, Ustaz. Iya gitu ya? Sebentar aja jadi orang gila. Iya. Mungkin penerapannya itu di ayan itulah saya kira. Mungkin, iya. Dahabul yang akal. Paling ayan itulah. Soalnya saya juga punya teman seperti itu. Ayan itu. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Akil. Terus qadir. Mampu. Ya. Mampu ini. Berarti kalau ada mampu, berarti ada yang tidak mampu. Iya. Itu yang pengen saya tanya kalau masalah mampu itu kan sebenarnya ada beberapa istisna mampu, misalnya karena pekerjaan yang mengakibatkan dia nggak mampu. Musafir. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang memang setiap hari jadi musafir, Ustaz? Mereka dihukumi musafir atau mukim? Wajib puasa atau tidak? Seperti supir bis, supir truk, yang sehari-hari memang mereka berada di jalanan. Gimana, Ustaz? Iya, baik, barakallahu fikum. Jadi, kalau qadir berarti ada yang ghairu qadir ya kan? Ada yang nggak mampu. Ghairu qadir ini, kan kalau Al-Imam Al-Maraghi itu mengatakan 5 golongan. 5 golongan. Pertama, al-marid. Orang yang sakit. Iya. Kemudian musafir. Dan ketiga, orang yang pekerjaannya berat setiap hari. Pekerjaannya berat setiap hari. Nah, kayak antum bilang sopir apa ya. Iya. Gitu. Keempat, ya orang yang di penjara. Kemudian dipekerjakan secara paksa, kayak roti gitu lah kira-kira. Terus yang kelima, al-hamil wal murdi, orang yang wanita hamil dan menyusui gitu. Sebenarnya untuk masalah marid, musafir itu nanti pembahasannya pada qadha, fidyah ya. Atau qadha fidyah. Iya. Gitu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya lah insya Allah. Karena pembahasan qadha cukup panjang. Fidyah cukup panjang. Apalagi al-hamil wal murdi ya kan. Orang yang hamil dan menyusui ini itu nanti banyak ikhtilaf di situ. Khilafnya banyak sekali. Iya, khilafnya banyak sekali. Baik, barakallahu fikum, saya kira itu ya. Firuyati hilalihi ya. Nah, Ustaz lebih paham insyaallah. Iya, lihat hilal atau Sya'bannya udah 30. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bahwa pekerjaan berat itu sebenarnya beratnya itu siapa yang menentukan berat gitu. Itu kan nanti kan saya bisa mengatakan tugas saya ngetik, aduh berat banget rasanya ngetik sambil puasa. Berarti ini saya dapat rusuh nih, nggak puasa. Nah itu kan bisa seperti itu. Ala hasabil hal aja. Sesuai dengan kondisi masing-masing aja. Sopir yang satu strong, ya kan? Yang satu loyo. Ya ala hasabil hal aja.
Sesuai dengan kondisi dia seperti apa. Tapi yang ditakutkan justru nanti malah ada orang-orang yang ihmal, yang malah meremehkan. Dia sedikit-dikit, wah ini berat, ini berat, ini berat. Yang penting ya beratnya itu khosyatal halak. Takut binasa. Oh, berarti yang sampai menimbulkan doror gitu Ustaz ya? Doror. Kalau nggak menimbulkan doror, walaupun dia merasa berat, berarti bukan masuk dalam kategori itu. Karena memang syariat itu kan memang untuk memberatkan kan? Iya. Kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Hayakumullah. Baik Ustaz, karena waktu kita telah selesai, mungkin kita akan lanjutkan beberapa hari ke depan atau pekan depan jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Ya, insyaallah. Baik, untuk pemirsa sekalian yang ada di rumah, kami undur diri dulu. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, komen dan share video ini ke yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.